Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Indonesia berlebaran kembali menjumpai Anda, dan tentunya dalam lebaran kali ini ada sesuatu suasana yang berbeda, tidak seperti tahun-tahun sebelumnya. Di tahun-tahun sebelumnya kita bebas untuk bersilaturahmi bersama sanak saudara, menjumpai keluarga kita ataupun juga mungkin kerabat-kerabat kita. Tetapi di tahun ini pemirsa, alangkah lebih baiknya jika kita hanya bersilaturahmi melalui virtual saja, tidak bertemu secara langsung ke keluarga-keluarga besar kita ataupun kepada kerabat-kerabat ataupun teman-teman kita. Nah, Indonesia berlebaran kali ini pemirsa mengajak Anda untuk bersilaturahmi bersama dengan salah satu tokoh bangsa. Yang akan kami ajak silaturahmi dalam kesempatan kali ini adalah Kiai Haji Ma'ruf Amin yang merupakan Wakil Presiden Republik Indonesia. Langsung saja kita pemirsa, kita menyapa Kiai Haji Ma'ruf Amin, Wakil Presiden Republik Indonesia. Kita akan bersilaturahmi sekaligus menggali apa sebetulnya makna lebaran bagi Kiai Haji Ma'ruf Amin. Assalamualaikum Kiai Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin Pak Kiai. Ya, sama-sama. Pak Kiai, sebelumnya kita ingin tahu nih Pak Kiai bahwa di tahun ini, di masa pandemi corona ini, kita masih dalam masa tanggap darurat ketika kita merayakan Hari Raya Idul Fitri. Lantas sebetulnya apa makna Idul Fitri bagi Pak Kiai di tahun ini Pak Kiai? Ya, Idul Fitri itu kan hari kemenangan, hari raya yang diagungkan, dirayakan oleh seluruh umat Islam karena telah melakukan ibadah puasa 1 bulan, kemudian tarawih. Jadi seperti kegembiraan orang baru menang perang lah, karena suasana kita dalam suasana keprihatinan, dalam suasana pandemi COVID-19, sehingga kita harus menjaga protokol kesehatan supaya tidak menambah keadaan yang lebih parah lagi. Itulah sebabnya maka pemerintah juga kemarin sudah menyerukan supaya sholatnya pun cukup di rumah, tidak perlu sholat di masjid ataupun di lapangan untuk menghindari terjadinya penularan itu. Karena itu maka kita rayakan juga sesuai dengan kondisi yang ada. Sebab ajaran agama kan tidak harus kemudian bisa dalam kita melakukan peribadatan itu tidak kemudian harus kita lakukan walaupun itu menimbulkan bahaya. Itu tidak boleh, karena agama ini kan diajarkan untuk bisa memperkecil bahaya, bukan memperbesar bahaya. Ya, nah itu kita seperti silaturahim, itu esensinya kita terus hidupkan, saling memaafkan, saling meminta maaf, atau saling halal bihalal, di antara keluarga dengan teman, tapi cukup melalui virtual saja, melalui teknologi saja. Oke, karena kita memang ada kendala tuh. Itulah suasana, memang kita harus bisa menerima situasi ini, karena memang kita tahun ini tahun penuh bahaya, penuh keprihatinan. Baik, Pak Kiai, kondisi yang kita alami saat ini, Indonesia alami saat ini, dunia bahkan juga mengalami saat ini, apakah pernah terjadi di masa zaman Rasulullah dulu atau mungkin para sahabat-sahabat Nabi, Pak Kiai? Dan apa hikmahnya yang bisa kita petik? Suasana paceklik itu ada, makanya ada diajarkan salat istisqa. Kemudian juga situasi pandemi juga pernah ada pada zaman Sayyidina Umar, juga sudah terjadi itu khilafah Sayyidina Umar. Cuman kalau di suasananya dalam saat hari raya itu tidak diceritakan. Jadi tapi suasana pandeminya sudah ada, sehingga ada ajaran supaya daerah yang kena pandemi itu jangan keluar
ke daerah yang aman, dan dari daerah yang aman jangan masuk ke daerah yang ada pandemi. Itu ada ajaran agamanya. Jadi supaya menjaga supaya tidak terjadi penularan lah gitu. Begitu juga ketika masa paceklik yang pernah dialami, sehingga kita disuruh memohon hujan dan bagaimana mengatasi masa paceklik pada waktu itu. Nah, kalau hikmah yang bisa kita ambil apa Pak Kiai dari masa pandemi ini ketika Hari Raya Idul Fitri? Ya, artinya kita situasi itu kan kadang-kadang tidak bisa kita prediksi ya. Karena itu kita harus bisa menyikapinya dengan ketabahan, kesabaran, dan terus berusaha ya, berusaha untuk supaya pandemi itu hilang, berlalu, dan juga mengatasi dampaknya, yaitu masalah-masalah sosial, masalah-masalah ekonomi. Nah, ini yang harus kita jaga terus ya. Karena itu ketika seperti situasi sekarang ini, yang situasi masa pandemi, kita melihat ada pihak-pihak atau kelompok yang sudah tidak sabar lagi menerima keadaan ini, sehingga dia kemudian berusaha untuk mencari kecukupan, memenuhi kebutuhan hidupnya, kemudian mengabaikan protokol kesehatan. Nah, ini yang kurang baik ini, karena bisa menambah jumlah orang yang terdampak kalau situasi ini tidak bisa kita kendalikan. Karena itu kepada masyarakat kita menghimbau supaya bisa bersabar, menahan diri ya dalam menghadapi situasi seperti ini. Oke. Lantas kalau begitu Pak Kiai, mungkin perlu kita tekankan lagi, apa sih sebetulnya makna Idul Fitri bagi seorang Kiai Haji Ma'ruf Amin? Ya, bagi saya seperti saya katakan tadi, Idul Fitri itu satu kemenangan, satu kegembiraan, dan suasana baru. Suasana baru setelah kita digembleng itu kan menjadi manusia baru, ya. Tapi tidak harus sekarang, biasanya dulu baru itu batiniahnya, kemudian lahiriahnya juga diwujudkan dalam bentuk-bentuk kebaruan, baju baru, suasana banyak kebaruan lah, rumahnya dicat baru. Tetapi yang kita harus pertahankan itu adalah suasana batinnya, yaitu semangatnya yang baru ya, seperti terlahir kembali begitu, tanpa dosa. Makanya ada ungkapan dalam bahasa Arab itu mengatakan laisal aid ya liman labisal jadid walakinnal aid liman ta'atuhu tazid. Hari raya itu bukan berarti yang pakaiannya baru, tetapi yang taatnya bertambah, semangat keagamaannya bertambah, semangat silaturahimnya bertambah. Pokoknya nilai-nilai kebaikannya bertambahlah suasana. Nah, esensi ini yang harus kita pertahankan, walaupun secara fisik kita tidak bisa bersilaturahim, kita tidak bisa memohon maaf secara langsung, kemudian tidak bisa merayakannya seperti pada tahun-tahun yang lalu. Kalau demikian Pak Kiai, tidak bisa bertemu secara fisik, tidak bisa bersalaman, tidak bisa bersilaturahmi secara langsung. Apa sih kegiatan Pak Kiai di Hari Raya Idul Fitri kali ini Pak Kiai? Bersama keluarga tentunya? Ya, pertama tentu Hari Raya di rumah. Ya, kita tentu salat Id saya di rumah, di sini kan. Nah, kemudian saya menerima keluarga yang dekat, anak-anak lah yang dekat. Tapi saya harus atur, tidak boleh seperti yang lalu kumpul semua makan bersama. Sekarang tidak. Ya, satu keluarga harus tidak dalam satu waktu. Ya, terpaksa itu harus dilakukan untuk ya memenuhi
tadi protokol kesehatan, tidak terlalu banyak orang kumpul, keterbatasan ya, dan menerima, dan juga tidak ada penerima open house, tidak ada, bahkan staf saya di Wakil Presiden juga sudah selamatnya pakai virtual saja. Nah, oke, baik. Pak Kiai, nanti kita masih akan ngobrol lagi Pak Kiai dalam kesempatan Indonesia Berlebaran kali ini, tapi kita harus jeda terlebih dulu sejenak Pak Kiai ya. Dan pemirsa, kami kembali sesaat lagi. Masih bersama Indonesia Berlebaran dan kita saat ini masih berbincang dengan Kiai Haji Ma'ruf Amin. Pak Kiai, kita boleh tahu nggak Pak Kiai, apa sih kebiasaan-kebiasaan Pak Kiai bersama keluarga biasanya nih ketika Hari Raya Idul Fitri tiba? Ya, biasanya makan bersama, kumpul, silaturahim dengan anak-anak, dengan cucu-cucu. Kemudian biasanya kita makan ketupat, sayur, opor ayam. Kemudian juga kalau tempat saya itu ada makanan namanya uli dari ketan yang ditumbuk, kemudian dibakar atau digoreng, dicocol dengan semur daging atau dengan rendang. Nah, itu enak sekali itu makan bersama. Tetapi seperti saya katakan itu sekarang tidak ada lagi situasi itu, karena itu kita ya apa adanya sesuai dengan situasi dan kondisi keprihatinan. Maka hari raya kali ini hari raya keprihatinan dalam segala hal. Tidak menyiapkan makanan yang banyak, yang cukup dengan keluarga saja kita makan. Kemudian juga tidak mengumpulkan anak cucu dalam waktu bersamaan. Nah, ini semua kita rubah semuanya. Dan itu ya konsekuensi daripada situasi yang kita hadapi sekarang ini. Iya, betul Pak Kiai. Nah, Pak Kiai menjadi seorang wakil presiden Republik Indonesia yang mayoritas masyarakatnya, rakyatnya beragama Muslim. Pak Kiai menilai saat ini bagaimana sebetulnya umat Muslim di tanah air, Pak Kiai? Ya, saya melihat bahwa masyarakat Islam ini ya masyarakat yang sudah biasa menghadapi kesulitan itu. Oleh karena itu bagi umat Islam itu kalau menurut hadis Nabi itu kan semuanya selalu baik. Ajaban li ablil mu'min inna amrahu kullahu lahu khair. Semua baik saja. Artinya dia tidak pernah tidak baik. Kalau dia ditimpa kesulitan, dia sabar. Kalau ditimpa kebaikan, kemakmuran, dia syukuri itu semua ini. Nah, sekarang ini kan umat ini sedang menghadapi situasi sulit. Maka itu ya ajaran-ajaran agama yang selama ini ditanamkan untuk memiliki kesabaran, fasabrun jamil, sabar itu baik, innallaha ma'as sabirin, Allah itu bersama orang-orang yang baik, orang sabar. Maka sekarang inilah kita diterapkannya itu. Karena itu tentu saya berharap umat Islam bisa menghadapi situasi ini dan tetap tidak berputus asa. Karena memang putus asa itu kan dilarang dalam agama. La ta'asu min rauhillah. Kalian jangan putus asa dari rahmat Allah. Karena itu kita harus tetap semangat. Karena itu maka semangat hari raya ini harus kita hidupkan, kita bangkitkan. Makanya saya mengajak masyarakat untuk bangkit, ya, karena kita sudah digembleng selama bulan Ramadan. Dan kebetulan juga saya berharap bahwa pandemi ini kita jadikan momentum untuk membangun kembali semangat kebangkitan nasional. Jadi kalau dulu itu ketika dalam penjajahan para pendahulu kita itu membangun kebangkitan nasional 1905
08. Nah, setelah 100 tahun ini kita harus bangkitkan kembali, terutama dalam menghadapi tantangan-tantangan yang sangat berat akibat daripada pandemi ini. Ekonomi kita menjadi terganggu. Nah, umat Islam, saya mengajak supaya umat Islam bangkit juga, dan sebagai bangsa kita harus bangkit juga untuk menuju Indonesia yang lebih baik. Pak Kiai, kembali lagi soal Hari Raya Idul Fitri. Hal apa yang paling Pak Kiai suka ketika Hari Raya Idul Fitri tiba, Pak Kiai? Ya, Hari Raya itu kan, ya pertama kan Hari Raya ini kan hari raya yang, makanya Fitri itu kita berbuka, satu makna. Bisa juga hari kita kembali kepada suasana fitri, kebersihan. Nah, kegembiraan pertama itu kita hari ini kan tidak puasa lagi. Ya, kemarin berpuasa, hari ini, dan ini suasana yang sangat menggembirakan tentu buat kita. Ini harus kita nikmati itu. Yang kedua, karena kita menurut pandangan agama itu setelah kita digembleng 1 bulan lamanya itu, kita akan membuat semacam memperoleh predikat, yaitu kita orang yang diberikan permaafan, maghfirah. Nah, ampunan dari Allah itu menjadi suatu kegembiraan yang luar biasa. Nah, yang ketiga itu situasi silaturahim. Itu sangat menggembirakan, ya, dengan handai tolan, dengan keluarga, dengan para tetangga, dengan semua orang yang dekat dengan kita. Nah, suasana silaturahim itu, makanya biasanya kan dalam Lebaran itu orang mudik untuk bersilaturahim, ya, ke kampung halamannya itu. Itu suasana yang saya kira tradisi kita umat Islam Indonesia itu, mudik itu sesuatu yang menjadi harapan untuk bersilaturahim, yang pada kali ini tidak bisa kita lakukan secara fisik itu, sehingga kita kegembiraan itu tetap kita bangun, cuman tidak secara langsung tapi melalui virtual. Baik, Pak Kiai, sebagai penutup, apa doa dan harapan Pak Kiai untuk bangsa Indonesia, untuk negara kita juga tercinta, Pak Kiai? Kita dalam suasana hari raya ini, walaupun kita dalam suasana prihatin, ya, kita harus tidak kehilangan semangat. Bagi kita umat Islam, seluruh bangsa Indonesia, karena itu semangat Lebaran ini, saya katakan tadi, harus dijadikan momentum untuk membangun suasana hari depan yang lebih baik. Jangan ada menyerah kita, Indonesia terserah. Saya kira itu ungkapan-ungkapan yang kurang tepat, ya, untuk kita itu. Karena itu saya mengajak setelah hari raya ini tidak begitu. Ya, jadilah kita manusia baru yang penuh semangat. Baik. Ya, manusia yang setelah digembleng, pertama tentu melalui bulan Ramadan, yang kedua digembleng oleh suasana keprihatinan COVID-19. Dua-duanya itu telah memberikan pelatihan, training yang sangat berharga buat kita untuk menjadi manusia yang tangguh, ya, penuh optimisme dan penuh semangat. Itulah sebabnya saya katakan semangat ini harus ditumbuhkan lagi dalam rangka membangun kembali, yaitu semangat kebangsaan kita. Ya, itu kebangkitan nasional kita. Jadi kita memulai sesuatu langkah baru yang saya harapkan ini akan menjadi tonggak untuk kita melakukan lompatan-lompatan ke depan. Maka tidak boleh halangan-halangan yang kita hadapi, kesulitan ekonomi,
COVID-19, itu menjadi halangan yang kemudian membuat kita tidak punya semangat lagi. Baik, terima kasih Pak Kiai Haji Ma'ruf Amin. Sekali lagi selamat Hari Raya Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin. Salam untuk pihak keluarga Pak Kiai dan juga semua staf-staf Pak Kiai. Mohon dimaafkan kalau kami ada kesalahan yang kurang berkenan di hati. Dan kita harapkan masyarakat Indonesia saat ini di Hari Nan Fitri ini juga bisa menjadi bangsa yang lebih kuat lagi dan penuh optimisme. Begitu ya Pak Kiai ya. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan pemirsa, demikian silaturahmi kita bersama Wakil Presiden Republik Indonesia Kiai Haji Ma'ruf Amin. Semoga di Hari Nan Fitri ini kita bisa menjadi kembali orang yang lebih optimistis, orang yang tentu lebih baik lagi. Demikian kebersamaan kita dalam Indonesia Berlebaran kali ini. Saya Tisa Noveni undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.